Selamat pagi, Nah Rizky. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya. Sudah siap lagi belajar untuk hari ini, Dik? Siap. Iya, karena ini kita sudah masuk di pertemuan kedua bidang studi bahasa Indonesia. Baik, sebelum kita memulai pelajaran seperti biasa, Nah Rizky, sekarang silakan Nah Rizky berdoa sebelum kita belajar. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang luas. Amin. Iya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi kita mulai pelajarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita kembali ketemu ya di sesi pelajaran kita di pelajaran bahasa Indonesia. Jadi di rumah itu mempelajari tentang apa? Ciri-ciri fabel, apa pengertian fabel, kemudian ciri-ciri fabel, kemudian unsur-unsur fabel. Mantap. Nah, itu. Tikus dan kucing. Tikus dan kucing. Apalagi? Semut dan belalang. Semut dan belalang. Apalagi? Kalau singa dan tikus sudah pernah dengar? Iya. Iya. Jadi seperti itu ya. Jadi Nah Rizky harus paham. Seperti biasa, saya akan putarkan teks fabel berupa audio ya. Ya. Jadi ini sudah di-download dari internet, tinggal didengarkan, silakan disimak. Kemudian sebentar Bapak akan tanya-tanya apa kira-kira yang ada di cerita tersebut dan pesan-pesan apa yang terkandung di dalamnya, ya? Ya. Ya, silakan disimak. Baik, langsung saja ya. Simak video ini sampai selesai karena di cerita ini ada sebuah pesan yang bisa kalian ambil. Oh iya, sebuah cerita yang isinya atau tokohnya adalah binatang berarti disebut dengan teks fabel. Jadi, teks ini merupakan contoh teks fabel. Yuk, nikmati ceritanya ya. Di sebuah hutan yang sangat lebat, ada seekor kelinci yang terkenal mampu berlari dengan sangat cepat. Dia dijuluki pelari tercepat di hutan itu. Bahkan, semua hewan juga mengetahuinya. Tapi sayang, ketenaran yang dimiliki kelinci itu membuat dia menjadi sombong dan besar kepala. Dia selalu berlari dengan cepat sehingga menerbangkan debu-debu di sekitarnya dan membuat hewan yang dilalui menjadi terbatu-batu. Pada suatu hari, ada sekelompok hewan yang tengah bercakap-cakap. Mereka bercanda dan berbagi cerita tentang kisah-kisah lucu yang pernah dialaminya. Tapi, waktu tengah asik bergurau, tiba-tiba kelinci datang dan berlari dengan cepat. Debu yang berterbangan tentu saja membuat para hewan itu terbatu-batu. Hei kelinci, kami tahu bahwa kau bisa berlari dengan cepat. Tapi, apakah kamu bisa menghargai teman-temanmu? Teriak kura-kura karena kesal. Mendengar perkataan kura-kura, kelinci berhenti dan menghampiri mereka. Buat apa? Mengapa aku harus mendengarkan perkataan dari komunitas hewan lambat seperti kalian? Pasti kalian iri sebab kalian tak mampu berlari secepat aku.
dan hanya bisa merayap pelan saja. Kata kelinci malah mengejek. Mendengar ajakan si kelinci, kura-kura menjadi gerak. Dia tidak terima jika dilecehkan begitu. Jangan sombong kamu kelinci. Kalau kau berani, mari kita adu lomba lari. Aku yakin aku mampu mengalahkanmu, tantang kura-kura. Mendengar tantangan itu, si kelinci tertawa terbahak-bahak dengan sikap melecehkan. Kau mengalahkanku. Kau ini belum tidur, tapi sudah mengigau. Dasar kelakuan bodoh. Baiklah, demi menjaga nama baikku, karena kelancanganmu, aku akan memberimu pelajaran tentang arti kemenangan dan kecepatan, jawab kelinci. Akhirnya, mereka pun memutuskan untuk berlomba. Gajah bertugas sebagai hakim di garis start dan di garis finish untuk mengetahui dan mengawasi siapa yang lebih dulu sampai. Dan lomba lari itu pun dimulai. Dengan mudahnya si kelinci memimpin perlombaan. Dia berlari jauh di depan, sementara kura-kura masih merangkak dengan lambat. Hal tersebut membuat si kelinci tertawa semakin menghina. Tapi kura-kura tetap berusaha dan pantang menyerah. Dia tetap berlari dengan sekuat tenaga, perlahan demi perlahan, tetap fokus, tetap gigih dengan tujuannya. Melihat kegigihan kura-kura, timbul niat usil di hati kelinci. Sebenarnya kurang beberapa langkah lagi si kelinci sudah sampai di garis finish. Tapi dia ingin mengejek kura-kura lebih dari itu. Maka dia memutuskan untuk beristirahat di bawah pohon di dekat garis finish. Dan ketika si kura-kura sudah tinggal beberapa langkah lagi dari garis finish, dia akan dengan cepat mendahulunya. Tentu, hal ini pasti membuat kura-kura menjadi putus asa dan dia bisa mengejeknya sesuka hati. Di kejauhan, kura-kura masih berusaha berlari sekuat tenaga. Keringatnya bercucuran, tapi dia tak memperdulikan itu. Dia tetap fokus, tetap berlari dengan penuh semangat. Aku jadi ngantuk. Lebih baik aku tidur sejenak untuk menunggu kura-kura tiba di sini. Dengan langkah yang begitu lambat, butuh waktu lama baginya untuk mengejar aku. Kemudian dia pun tertidur. Udara bawah pohon yang cukup sejuk ditambah dengan hembusan angin sepoi-sepoi yang cukup segar membuat kelinci tertidur cukup pulas. Bahkan dia tak menyadari ketika kura-kura berjalan melewatinya. Ketika dia terbangun, semua sudah terlambat. Kura-kura sudah menapakkan kaki terakhirnya tepat di garis finish, sehingga kelinci tidak bisa mendahuluinya. Akhirnya, kelinci yang sombong itu dikalahkan oleh kura-kura. Dari peristiwa ini, kelinci pun menyesal dan meminta maaf. Dia pun sadar dan tidak akan sombong terhadap. Seru kan ceritanya? Bagaimana seru kan cerita ceritanya? tadi? Apakah cukup menarik? Ya. Menarik ya? Iya. Jadi di sini ada dua tokoh. Jadi setiap teks fabel itu diperankan dua watak ya. Jadi di sini tadi sudah jelas di teks audio yang didengarkan. Nah, saya tanya, kalau di dalam cerita tadi yang memerangi sebagai tokoh yang berwatak jahat itu siapa? Kelinci. Kelinci. Berarti yang berperan sebagai protagonis atau yang berwatak baik adalah Kura-kura. kura-kura. Oke, baik. Rizky silakan pasang kertasnya, tulis. Ayo dipasang dulu kertasnya, tulisnya. Sudah? Sudah. Udah ya? Nah, silakan tulis yang pertama.
siapa tokoh pemeran dalam teks cerita fabel tadi? Siapa-siapa yang terdapat dalam tokoh ini? Yang kedua, siapakah yang berperan sebagai tokoh berwatak baik atau protagonis di dalam cerita tersebut? Ya. Udah ya? Coba. Nah, coba. Iya Pak. Udah ya? Udah? Iya Pak. Ya. Oke, baik. Siapa-siapa tokoh dalam teks cerita tersebut, yaitu kura-kura dan kelinci. Ya. Nah, betul. Terus yang kedua, pemeran sebagai tokoh yang baik atau protagonis dalam cerita tersebut adalah kura-kura, ya betul. Kemudian ketiga, pesan-pesan apa yang bisa kita ambil yang terkandung dalam cerita tersebut, yaitu kita tidak perlu sombong, betul. Kemudian harus saling menghargai antara satu sama lain. Iya, betul. Jadi seperti itu ya. Iya. Kalau misalnya menyimak cerita tersebut, banyak hal sebenarnya yang bisa kita dapatkan di situ. Salah satunya pesan-pesannya itu ya begitu, kita tidak boleh sombong. Kemudian kita harus saling menghargai. Kemudian perlu harus diketahui juga bahwa kita sudah mempelajari tentang ciri-cirinya, kemudian pengertiannya, ciri-cirinya dan strukturnya. Nah, itu ya. Iya. Jadi untuk hari ini mungkin sebelum diakhiri, saya tanya dulu. Kalau di dalam teks fabel itu, apakah harus dua saja tokoh yang terdapat di dalamnya atau bisa lebih dari dua? Kira-kira bagaimana itu? Bisa lebih dari dua atau cukup dua saja? Bisa lebih dari dua. Bisa lebih dari dua, berarti bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa seperti itu ya? Iya. Karena sebagaimana yang sudah kita pelajari yang lalu, di ciri-ciri fabel itu, di situ tergambar ada protagonis, antagonis, dan tritagonis, ya. Nah, berarti bisa sampai 3 tokoh di dalamnya atau 3 watak yang akan itu kembali. Kalau ada yang tidak dimengerti ya. Misalnya, jadi untuk hari ini saya kira cukup, dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa kita mendapatkan banyak manfaatnya. Kemudian cerita yang sudah didengarkan itu bisa dijadikan sebagai pelajaran besar, bahwa di situ terdapat pesan-pesan moral, di antaranya bahwa kita ini tidak perlu sombong, ya. Kita tidak perlu sombong, harus saling menghargai. Nah, itu 2 pesan moral yang betul-betul kita bisa ambil di situ, dan kita bisa jadikan sebagai sebagai perilaku kita, sikap kita dalam bersikap dalam keseharian kita, ya. Iya. Nah, saya kira ini
untuk materi kita hari ini ya. Ya. Dan jangan lupa pesan Bapak Guru tadi ketika pulang sampai di rumah dipelajari kembali. Demikian sebelum sebelum ditutup, silakan Rizky kembali membaca doa pulang. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wala quwata illa billah. Ya, amin. Ya. Jadi saya kira sampai di sini ya. Saya kira ini kita demikian. Mudah-mudahan kita selami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.